Jangan takut masuk OSIS, karena di OSIS itu seru, terus belajar kita tambah pengetahuan, dan teman-teman di OSIS itu kita bisa mengenal banyak orang gitu. Kalau saya pesan-pesan tuh penonton juga semangat belajar dan jangan sia-siakan, karena kalau kita sia-siakan belajar di ini SMA, kita sendiri yang rugi. Banyak ilmu yang kita rugikan. Jadi sebisa mungkin kita selalu mau terus mencari ilmu, terus belajar. Nah, terus juga untuk yang mau masuk OSIS juga jangan takut itu bisa mengganggu pelajaran. Buat adik-adik SMP yang masih bingung untuk melanjutkan pendidikan SMA di mana, jangan takut karena SMA kami, yaitu SMA Katolik Cendrawasih, telah membuka pendaftaran untuk para siswa dan siswi baru untuk tingkat SMA tahun 2024-2025. Jadi, kami menunggu kehadiran kalian di SMA kami ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Bimantoro di program Go to School Podcast OSIS, obrolan seputar siswa baik kabar Kota Sulsel. Nah, kali ini saya telah hadir di SMA Katolik Cendrawasih, dan di samping saya telah ada ketua dan wakil ketua dari SMA Katolik Cendrawasih, ada Morena dan Dito. Halo Morena dan Dito. Halo Kak Yuda. Nah, ini sebelum kita lanjut pertanyaan, mungkin bisa perkenalan diri dulu. Oke. Mulai dari ketua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Franklin Gilberto Moreno Ohoibutun, dengan jabatan Ketua OSIS SMA Katolik Cendrawasih Makassar. Saya berkedudukan di kelas 12 dengan jurusan MIA. Hai, perkenalkan, nama saya Benedito Jefferson Kurniawan dengan jabatan Wakil Ketua OSIS. Saya dari kelas 12, jurusan IIS. Oke, berarti ini IPA dan IPS, singkatnya begitu ya? Ya. Sekarang apa namanya? IIS dan MIA. IIS dan MIA. Ya. Kalau saya panggilnya IPA sama IPS saja ya? Ya. Oke. Nah, berarti ini ketua dan wakil ketua Moreno IPA, Benedito Dito IPS. IPS. Oke. Nah, kalau boleh tahu, kenapa Moreno dan Dito bisa masuk di SMK Katolik ini di Cendrawasih? Awal ceritanya itu gimana? Mungkin dari saya dulu, Dik. Oke, Ya. boleh. Awal ceritanya itu kan sebenarnya saya itu incarnya mau masuk SMA negeri. Oke. Cuman waktu itu entah bagaimana tidak lulus di tesnya. Terus saya ke pilihan awal ke Raja Wali dulu, SMA Raja Wali. Iya. Karena kebetulan saya juga alumni SMP Katolik Raja Wali. Oke. Nah, terus ada ya 1-2 hal gitu jadi kendala, dan kemudian ada dari keluarga Oma juga sarankan masuk SMA Katolik Cendrawasih. Karena kebetulan dari keluarga-keluarga terus di rukun tetangga sekitar itu banyak alumni dari SMA Katolik Cendrawasih ini. Jadi popularitasnya sudah banyak lah yang tahu dan sarankan. Kalau boleh tahu tinggal di mana? Di sekarang tinggalnya di Tanjung, Kak. Di Tanjung. Iya. Oh, berarti dekat dari sini. Ya, dekat. Oke, gitu, silakan. Kalau saya pilih sekolah di SMA Katolik Cendrawasih karena dekat dari rumah dan juga kakak saya itu alumni dari sini, dari SMA Katolik Cendrawasih. Oh, kakak Iya, Dito alumni dari sini. iya. Oke. Kalau kesibukan sehari-hari, kalau boleh tahu apa? Mulai dari Moreno. Kesibukannya seperti layaknya pelajar pada biasanya. Oke. Belajar di sekolah, terus sorenya mungkin kalau misalkan kebetulan saya juga pemain basket. Oke. Jadi ada ekstrakurikuler basket di sekolah, ada juga latihan klub di luar. Cuman itu saja. Oh, latihan klub di luar juga? Iya, Selain dari sekolah, ada juga dari luar? ada latihan Dari klub. basket juga? Iya. Oke. Kalau saya juga sama, belajar sehari-hari dan juga ada kegiatan eskul di hari tertentu yang sudah ditentukan jadwalnya, dan juga kegiatan-kegiatan OSIS. Oke. Nah, karena saya baru masuk di SMK Katolik Cendrawasih, mungkin ada beberapa budaya yang berbeda dari SMA negeri yang lainnya. Ya. Oke. Kira-kira apa itu yang berbeda dari SMA negeri lainnya? Kegiatan di SMA kami itu mungkin tidak hanya beda dari SMA negeri, kayak dari SMA Katolik-Katolik lain juga mungkin ada perbedaan sedikit begitu. Contohnya kalau misalkan tiap pagi Iya. kami melaksanakan doa pagi bersama. Oke. Ya, itu doa pagi bersamanya bisa jelaskan sedikit. Dia dikoordinir atau dipimpin dari kelas-kelas. Tiap kelas berarti ya? Ya, bergiliran. Hmm. Nah, terus kami juga ada kegiatan-kegiatan kayak kebudayaan,
ada juga yang keagamaan. Contohnya seperti yang membedakan itu kalau keagamaan, mungkin kalau hari raya saudara-saudara kita yang muslim, kami ada bagi-bagi takjil gratis di luar. Bagi-bagi takjil juga? Iya, selama 3-2 hari gitu. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira di SMA Katolik Cendrawasih ini ada tidak yang Islam? Ada. Karena kan di sini mayoritas Katolik ya, tentunya Katolik Ya. sama Protestan ya. Tapi ada tidak Islam di sini? Ada sih Kak. Ada Tapi Islam. minoritas ya. Iya, minoritas. Tidak terlalu banyak gitu. Tapi tidak ada persyaratan lain kah harus dia Kristen untuk masuk di sekolah ini? Tidak ada. Tidak ada. Di sekolah kami bebas. Kami menampung semua agama dan semua suku dan semua budaya juga masuk. Oke. Nah, kita masuk di OSIS lagi. Awal mula masuk OSIS dan motivasinya mungkin kira-kira dari Moderna dulu lah. Saya mulai masuk di organisasi OSIS itu dari SMP. Kak. Dari SMP? Iya. Oke. Motivasinya masuk OSIS itu pertama dalam pandangan saya itu kan OSIS awalnya saya bilang ngapain sih masuk OSIS gitu. Cuman dari pengalaman kakak-kakak di atas saya, kakak-kakak di keluarga bilang masuk OSIS, coba berorganisasi. Karena di OSIS juga kan kita bisa belajar soft skill, belajar ya bersosialisasi juga, public speaking juga kita bisa belajar di OSIS. Jadi itu motivasi saya sih memperbaiki public speaking. Oke. Gitu. Kalau saya dari SMP sebelumnya belum pernah masuk OSIS. Di SMA juga awalnya itu di kelas 10 dan 11 saya enggak tertarik sama sekali mau masuk OSIS. Karena saya pikir nanti kalau saya masuk OSIS mungkin belajar saya bisa terganggu. Jadi saya mau lebih fokus saja ke belajar dulu. Terus di kelas 12 saya mulai tertarik masuk OSIS. Saya juga pikir kayaknya bagus ini. Saya mau cari pengalaman, mau belajar juga. Nah, jadi akhirnya saya coba masuk di OSIS. Di kelas 12? Iya, di kelas 12. Berarti? Iya. Di kelas 10 sama kelas 11 tidak? Tidak. Terus dari masuk kelas 12 langsung jadi wakil ketua OSIS? Iya. Seperti itu? Oke, menarik. Sebentar kita bahas kenapa bisa Dito tiba-tiba masuk OSIS terus menjabat sebagai inti. Oke. Nah, kapan terpilih menjadi ketua OSIS? Pemilihan itu kami sekitar bulan 5. Bulan 5 Bulan ya. 5? Pertengahan lah, iya. Bulan Mei. Di situ langsung dilantik? Iya, langsung. Belum dilantik. Baru pemilihan, voting gitu. Voting dari, kan pemilihan OSISnya kami ini, itu voting dari seluruh siswa. Dari seluruh warga sekolah. Tapi kalian ini paslon tentunya? Iya, Iya. paslon. Ada berapa paslon kemarin? Ada 3. Ada 3? Iya. Terus jauh tidak perbandingan suaranya? Ya, kalau mau dibilang jauh, lumayan jauh lah. Lumayan jauh. Oke, kita bahas kenapa bisa menjauh dari paslon yang lainnya. Kira-kira ada usaha apa yang kalian berdua lakukan supaya bisa terpilih jadi ketua dan wakil? Sebelum pemilihan juga itu kita diadakan debat antara paslon. Oke, saya mau bahas bagaimana usaha kenapa bisa Moreno sama Dito jauh perbedaannya suaranya. Jadi sebelum pemilihan itu kita diadakan debat antara paslon. Jadi di situ kita menyampaikan argumennya kita ke semua peserta didik dan juga guru-guru mengenai visi misi kita. Kita juga berdebat dengan paslon lainnya tentang visi misinya mereka. Dan juga di situ dikasih kesempatan untuk para peserta didik bertanya kepada kami. Terus yang jadi keunggulan kalian itu apa? Ya mungkin dari situ para peserta didik semua sudah bisa mungkin menilai, ya bagaimana nanti visi misinya dan ya mungkin menurut mereka yang mereka pilih yang paling cocok dan mungkin kami yang paling cocok bagi mereka. Oke, anggap saya siswa ya. Ya. Bagaimana caranya daya tarik kau hasut saya, kalian hasut saya, bagaimana saya bisa pilih kalian? Mungkin contohnya seperti kakak salah satu siswa yang mengikuti ekskul. Nah, contohnya kan di sekolah tentu banyak ekskul. Kami mungkin mendekati salah satunya itu kayak ketua ekskulnya. Contohnya kan kami ada di program kerja kami di misi kami yaitu mewadahi kreativitas siswa-siswi dalam berbagai kegiatan di dalam maupun di luar sekolah. Itu salah satunya ya? Ya. Nah, kami itu memaparkanlah misi kami. Jadi contohnya kayak membayang-bayangi gitu. Kami bilang kalau misalkan kalian mau ikut lomba atau apa begitu, nanti kami bisa carikan kayak contohnya referensi lombanya. Nanti kami sarankan, ini ada lomba ini loh, ini ada lomba ini.
siapa tahu kalian mau ikut, tinggal ajukan undangannya gitu ke kehasiswaan atau ke salah satu guru. Nanti baru dibantu diproses untuk biaya pendaftaran lah apa segala macam gitu. Oh, berarti OSIS yang handle ceritanya ya? Iya. Soal perlombaan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kalian ini kan paslon. Ya. Yang memutuskan untuk kalian paslon siapa? Sebenarnya itu kan awalnya pemilihannya itu dari wawancara. Wawancara. Ya, wawancaranya itu dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru kami sendiri. Nah, Bapak Ibu guru inilah yang mencocok-cocokkan. Jadi memasangkan paslon. Oh, bukan kalian mau? Bukan. Ya, bukan. Berarti keputusan dari guru? Ya. Oke, lanjut. Dan ini kan ada pendaftaran kayak formulir untuk masuk memilih mau mendaftar sebagai ketua OSIS atau sebagai wakil. Nah, tapi ada beberapa kondisi yang masih harus disesuaikan. Seperti contohnya kayak wakil sedikit, ketua banyak. Ya. Mungkin dilihat dari kan masing-masing itu kita bikin visi misi sendiri. Iya. Nah, terus kita paparkanlah ke Bapak Ibu guru yang memilih. Terus Bapak Ibu guru yang mungkin yang menentukan ini kita kasih turun ke ketua, kita kasih naik ke ketua atau kita turunin ke wakil gitu. Terus dipasangkan. Berarti Moreno memang mau ketua? Iya. Gitu? Wakil memang. Memang wakil? Iya. Kenapa pilih wakil? Gitu? Sebenarnya itu karena ini sekolah Katolik, jadi untuk ketua OSIS-nya itu harus yang beragama Katolik. Nah, saya non-Katolik, tapi saya masih bisa jadi wakil ketua OSIS. Memang harus Katolik ya? Ketuanya? Iya, harus Katolik ketuanya. Oh, oke. Nah, kira-kira kompetensi apa yang harus dimiliki sebagai ketua dan wakil ketua supaya bisa menjabat di posisi itu? Kalau sebagai ketua itu kan kalau namanya ketua ya tanggung jawabnya itu mungkin besar, dia harus memimpin kayak teman-temannya. Jadi dia harus dikala ada masalah atau ada suatu kejanggalan atau apa yang harus kita hadapi, dia harus bisa berpikir kritis, menemukan solusi cepat atau mungkin bisa bermusyawarah lah dengan semuanya teman-temannya, merembukan masalah-masalahnya gitu. Oke. Kalau Dito? Kalau menurut saya itu waktu kita mau misalnya ini mencalonkan jadi ketua sama wakil, menurut saya sebenarnya kita tidak harus dulu punya kompetensi tertentu. Kita bisa mendaftarkan dulu karena tidak kan orang ketika lahir tidak bisa langsung dapat pengalaman, dapat pengetahuan. Jadi misalnya ini saya mau mencalonkan tapi saya belum ada pengalaman, terus itu jadi halangan, tidak. Jadi kita mendaftarkan saja dulu, yang penting ada niat. Nanti ketika kita sudah menjabat, kita bisa dapat pengalaman, kita juga bisa belajar. Tapi kira-kira kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ketua dan wakil kah? Tetap harus ada juga. Kita punya jiwa kepemimpinan, terus kita juga public speaking. Oke. Nah, kita bahas di visi misinya kalian. Oke. Hafal kan visi misinya? Oke. Silakan visi misi. Itu ya salah satunya misinya tadi kami itu Visi dulu dong. Oh, visi dulu. Visi dulu dong. Untuk visi kami itu kami mau menciptakan peserta didik yang kreatif, inovatif dan berkualitas melalui berbagai kegiatan. Oke. Misi? Misinya kami itu salah satunya ada misi kami itu ada 3. Nah, misi kami yang pertama itu mewadahi kegiatan siswa-siswi dalam berbagai kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, terus yang kedua itu kami ingin menciptakan siswa-siswi yang berkembang dan memiliki pola pikir modern. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga kita mau menciptakan lingkungan yang kompetitif melalui lomba-lomba yang diadakan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah supaya siswa-siswa memiliki jiwa kompetitif. Nah, kira-kira ada tidak perbedaan ekskul di SMA Katolik ini dibanding sama SMA yang lain? Perbedaan ekskul mungkin kami itu ada satu ekskul yang menarik, yaitu ekskul bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Ya, karena dari pengalaman-pengalaman atau teman-teman saya yang di luar, ekskul mereka itu rata-rata bahasa-bahasa yang di Eropa, seperti bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Rusia. Tetapi kami itu mempelajari bahasa dari saudara negara kita, bahasa Jepang, gitu. Oke. Tapi ada berapa ekskul di sini? Kalau berapa ekskulnya mungkin kami kurang tahu, tapi kalau ekskulnya mungkin kami bisa sebutkan. Seperti untuk akademik itu ada bahasa Jepang, ada ekskul pelajaran. Ya.
Dan kalau untuk yang non akademik, kami ada ekskul olahraga seperti badminton, basket, futsal. Kami juga ada dance dan ekskul tari. Oke. Nah, tadi setelah dipaparkan visi misi ketua dan wakil ketua. Nah, kira-kira visi misi kalian itu ada buat kemajuan tidak di sekolah ini? Menurutnya kami itu ada. Karena ya, saya jelaskan ya. Karena dia itu seperti mewadahi. Contohnya misi kami. Nah, sebelum-sebelumnya itu, karena ini kan baru selesai era COVID, jadi mungkin sekolah masih agak kurang melepaskan siswa untuk kayak berkompetisi di luar. Tapi dengan adanya OSIS kami ini, dengan adanya program kerja kami bisa membantu siswa-siswi yang ekstrakurikuler tadi contohnya. Seperti futsal, ada lomba yang sedang berjalan, ini KFL, Keker Futsal League kalau nggak salah. Tapi kira-kira sudah terpenuhi kah? Sudah terpenuhi sih, cuman lagi berjalan, ada lagi berjalan. Ada lagi berjalan ya. Oke. Nah, karena posisi kalian ini sebagai pemimpin di SMA Katolik ini, kira-kira arti kepemimpinan menurut kalian kalau dari mana? Kepemimpinan, arti kepemimpinan ya kan? Kepemimpinan itu menurut saya artinya itu adalah seseorang yang mengambil alih atau kayak bertanggung jawab atas sesuatu yang dia pimpin gitu. Dia memiliki kuasa untuk menyatukan dan mengambil putusan gitu. Kalau menurut saya itu kepemimpinan itu kemampuan untuk kita bagaimana membina anggota-anggotanya kita mengkoordinir mereka. Nah, ada stigma kalau paling bagus jabatan itu wakil ketua karena dia santai. Kira-kira sependapat tidak, Dito? Saya rasa tidak. Kenapa? Kenapa? Karena tugasnya itu kita semua sama, kita saling bekerja sama, saling ini tidak ada yang kayak dia ini tidak punya kerjaan Jadi kita semua saling bekerja sama. Kalaupun misalnya ada yang mungkin tugasnya sudah selesai, dia bisa juga bantu anggota-anggota lain. Oke. Karena rata-rata ya wakil ketua itu paling santai, apalagi kalau ketuanya aktif, ya kan? Jadi wakil ketua itu ceritanya cuma membantu datang saja, tidak ada tugas pokoknya ceritanya seperti itu. Saya ini sedikit. Jadi ceritanya ini uniknya kak ya. Uniknya itu kami. Jadi contohnya kayak kalau musyawarah apa segala macam itu saya bakalan bantu gitu sebagai ketua, saya bantu ini apa segala macam. Nah Dito perannya sebagai wakil ketua, dia itu yang ini nyatat-nyatat apa segala macam, yang ingatkan kalau misalkan ada ini ada yang harus kita rapatkan nih, ada yang harus kita ini, terus bikin jadwal apa segala macam. Dito bantu, Dito dan sekretaris kerjasama gitu. Berarti lebih tertata semenjak ada Dito. Iya. Oke. Nah, kira-kira gaya kepemimpinan apa yang kalian terapkan di sekolah ini? Gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan itu demokratis. Demokratis, demokratis ya. Kira-kira otoriter perlu kah? Kalau menurut saya, otoriter itu ada perlu gak perlunya. Karena otoriter itu kan seperti dia bertanggung jawab penuh gitu, berkuasa penuh. Tapi otoriter ini dia sisi bagusnya menurut saya itu dia ketegasannya tegas dan dia keras dalam memimpin. Itu yang saya ininya dari otoriter. Kalau menurut saya itu otoriter sebenarnya tidak diperlukan dengan gaya kepemimpinan otoriter biasanya itu lebih banyak keputusan yang dibuat sendiri sama pemimpinnya. Nah, dengan gaya kepemimpinan demokratis kita bisa bermusyawarah, kita bisa memutuskan bersama-sama. Oke. Nah, bagaimana kalian bisa menjadi contoh teladan di sekolah ini? Karena kalian sebagai pedoman ceritanya bagi murid-murid. Nah, gimana tuh? Pertama-tama kami dari atribut dulu ya. Itu kan sebagai tanda pengenal, wah ini anak sekolah nih. Kita harus menggunakan pakaian seragam sesuai harinya. Contoh seperti hari Senin di sekolah kami itu putih abu-abu. Nah, terus kami harus menggunakan, sekolah kami itu mengeluarkan kaos kaki dan rim sekolah. Yang dari sekolah ya. Dari sekolah. Jadi kami sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tidak hanya bagian inti, tetapi sebagai anggota OSIS kita akan menjadi contoh nih buat murid-murid yang lain. Jadi kita harus lengkap dalam berpakaian dan rapih. Tapi perlu pakai kaos kaki yang dibagikan? Perlu kan.
wajib. Iya. Wajib. Oke, ada yang satu menarik. Karena saya lihat lambangnya biasanya di sini OSIS ya. Iya. Tapi ini lambang apa? Kalau boleh tahu. Ini lambang yayasan kami, lambang sekolah. Oh, lambang yayasan. Iya. Biasanya kan kalau di negeri ada Iya, aku benci OSIS. narkoba, Iya. aku benci korupsi. Nah, kalian tidak ada. Tidak ada. Dari awal itu kami tidak diwajibkan pakai aku benci Iya. narkoba gitu ya. Cuman tidak apa-apa juga kalau ada murid yang mau menambahkan atau apa gitu. Oh, atau boleh? ya boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk lambang kelas adakah? Enggak ada lambang kelas. Biasanya kan ada pertanda ini kelas iya. 1, ini kelas 2, Iya, ini kelas 3. biasanya di negeri Tapi gitu. tidak ada. Tidak ada. Cukup lambang Ya, yang lambang dikantongi itu sekolah, saja. iya. Oh, oke, menarik. Nah, kira-kira di OSIS sebagai ketua dan wakil ketua, bagaimana caranya kalian bisa mengelola sumber daya yang ada di sini? Baik itu sumber daya manusianya kah, sumber daya propertinya yang ada di sini, gimana tuh? Mulai dari ketua dulu. Mengelola sumber daya ya. Contohnya seperti kan kami ini baru-baru adakan kegiatan nih Kak, besar-besaran. Iya. Itu kegiatan, satu kali kegiatan itu 2 tahun jaraknya gitu. Namanya Kasih Cup. Tuh SMA Cendrawasih Cup. Nah, kami itu mengelola sumber dayanya, sekolah kami kan sudah menyediakan lapangan nih. Iya. Lapangan olahraga lengkap, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan badminton. Nah, jadi banyak sekolah-sekolah lain yang mengadakan event-event sekolah mereka atau cup sekolah mereka itu menyewa atau menggunakan lapangan dari luar dan bukan dari dalam sekolah. Nah, kami itu kebetulan kami yang lalu menggunakan fasilitas dari sekolah kami. Jadi fasilitas sekolah kami itu tidak hanya digunakan buat kegiatan olahraga lah, apa segala macam. Kami menggunakan buat lomba-lomba yang kami adakan itu semuanya bertempat di sekolah kami. Oke. Nah, gimana kalian dapat menjalin hubungan antara guru sama siswa? Kan ini kalian lebih aktif ceritanya kan Iya. sebagai OSIS. Oke, Dito. Kita menjalin hubungan dengan guru dan siswa itu kita ini jadi OSIS, jadi yang nanti menghubungi siswa menjadi penghubung antara siswa dengan guru-guru. Jadi misalnya ada siswa yang mungkin mau kasih saran, mereka bisa kita bisa tampung aspirasinya mereka, saran-sarannya mereka, terus nanti kita bisa sampaikan ke guru-guru. Oke, kalau hubungan ke guru-guru gimana? Lancar kah atau gimana? Lancar. Oke. Nah, tadi Dito membahas ketika ada aspirasi dari teman-teman, ya kan? Iya. Ketika ada aspirasi dari teman-teman, kalian sebagai OSIS menampung dulu aspirasinya. Iya. Nah, bagaimana caranya kalian dengar aspirasinya terus kelola aspirasi mereka? Adakah beberapa yang ditolak, adakah beberapa yang didengar seperti itu? Kalau aspirasi sih yang sebenarnya kegiatan kami ini Kasih Cup itu kan semenjak dari dulu sudah ada. Terus semenjak COVID ini ada 1 tahunan, Ya. itu kami tidak membuat lagi kegiatan itu. Nah, waktu itu di kelas-kelas itu diadakan pemasukan saran ya, untuk sekolah. Nah, kami membaca dan guru-guru juga memberikan bocoran kalau ini nih ada saran dari teman kalian untuk bikin Kasih Cup atau IBB. Dulu kami itu IBB, itu event basket besar-besaran dari sekolah kami. Nah, terus kami lihat, oh iya ya, ini kan salah satu kegiatan yang untuk membuat sekolah kami maju gitu atau dikenal dengan orang. Akhirnya kami masukkan dalam program kerja dan syukurnya sudah terlaksana dan sudah sukses. Oh, sudah terlaksana. Iya. Kapan eventnya itu? Dari tanggal 26 Oktober kalau nggak salah yang lalu. Iya. Sampai tanggal 1 November itu selesai. Oh, baru-baru kemarin ya? Iya, baru-baru banget. Diadakan di sini. Di sini di sekolah kami semua. Pesertanya Pesertanya itu dari sekolah-sekolah, ada juga yang umum. setara SMA. Iya, SMA. Ada SMP juga. Ada juga SMP. Iya. Berarti lombanya khusus SMP sama SMA ya? Iya. Ada beberapa cabang lomba itu yang untuk umum juga. Ada juga untuk umum. Iya. Oke. Kira-kira ada berapa peserta? Ada 50 peserta lebih yang mendaftar. Lumayan banyak Dari juga ya? maksudnya 50 sekolah. 50 sekolah. Iya. Termasuk banyak gitu. Iya. Terus bagaimana pendanaannya? Pendanaannya itu kami adakan dana dari sekolah, bantuan dari sekolah juga. Terus kami ada dana kreatif panitia, kami menjual. Terus ada dari para donatur, ada dari para sponsor juga. Dana. Oh, ada sponsornya? Iya. Oke. Kita nggak bahas sponsor di sini ya? Tidak masuk Iya, sponsornya. iya. Oke. Nah, kira-kira sebagai ketua dan wakil ketua, bagaimana caranya kalian menangani masalah eksternal maupun internal dari sekolah ini? Ya, internal itu berarti OSIS ya? Iya. Oke.
Contohnya seperti masalah-masalah siswa-siswanya kami itu kadang ada yang eh, kurang dalam hal pelajaran gitu, atau dia lebihnya di olahraga atau dia lebihnya di pelajaran. Nah, kami itu bantu kayak menyalurkan. Lah seperti tadi misi kami mewadahi. Nah, kami bantu mereka untuk cari-cari lombanya apa segala macam. Terus kami membantu juga seperti hubungan siswa dan guru. Seperti ada saran-saran dari siswa gitu, kayak masukan ke guru kayak, oh guru ini dia itu bicaranya kalau mengajar di kelas terlalu cepat gitu, atau dia mungkin ada masalah lah atau ada cekcok dengan guru gitu, kami bisa bantu luruskan. Oke, kalau masalah internal di OSIS, adakah? Dan bagaimana cara menanganinya? Untuk masalah internal kami di OSIS sih enggak ada. Cuman kalau cara menanganinya itu jelas kita di OSIS itu bukan hanya sebagai organisasi ya. Kita juga ceritanya kita keluarga lah, kita yang sebagai apa namanya perwakilan siswa di sekolah. Jadi kita kalau intinya itu kalau OSIS, masa OSIS bermasalah, bagaimana siswanya gitu. Jadi OSIS itu kita harus mampu menyelesaikan masalah di dalam. Jadi kita harus berembuk lah, apapun masalahnya kita harus bicarakan secara kekeluargaan dan mencari jalan keluarnya sama-sama gitu. Oke. Nah, kira-kira bagaimana caranya kalian dapat memenuhi deadline dari proker? Biasanya kan ada nih, misalnya proker ini sudah disusun baik-baik, tapi biasa ada yang ngaret lah, ada yang tidak terjalan lah. Kira-kira bagaimana pemenuhannya supaya bisa terjalan semua ini proker kalian? Pastinya sebelum kita selalu pantau jadwalnya untuk prokernya kita, dan misalnya apabila sudah mendekati, kita sudah harus memang prepare. Kita siapkan juga waktunya, bagaimana apakah nanti waktunya bisa dilaksanakan di hari itu, apakah tidak ada halangan-halangan lain, supaya itu semua bisa disesuaikan. Oke. Nah, kira-kira bagaimana caranya kalian dapat mengembangkan kreativitas sama inovasi yang ada di OSIS? Gini lah, ada tidak inovasi dari proker kalian? Inovasi yang berbeda dari pengurus sebelumnya? Oh, yang berbeda dari pengurus sebelumnya. Okay. Nah, pengurus sebelumnya itu seperti kan yang tadi mewadahi. Nah, di pengurus sebelumnya itu mereka kurang, tidak ada dalam program kerjanya mewadahi itu. Makanya ekskul-ekskul yang lalu itu kurang terurus, lomba-lomba itu jarang diikuti sama siswa-siswa. Makanya kami membuat program kerja itulah supaya siswa-siswa kami itu tidak hanya dikenal oh sekolahnya ini, sekolah itu, mereka juga dikenal karena prestasi-prestasinya gitu. Oke. Tapi program kerja apa yang terbesar di pengurus kalian? Program kerja kami yang paling besar itu Kasih Cup kami itu. Kasih Cup ya? Iya. Yang sampai 50 peserta ya? Iya. Dan alhamdulillah sudah terjalan? Iya, terjalan dan sukses. Oke. Nah, kira-kira sebagai pemimpin, ketua dan wakil ketua, kalau misalnya ada kebijakanmu nih, ya. Untuk para inti dulu kan, misalnya sudah ada masukan untuk para inti, tiba-tiba ketika disalurkan ke teman-teman, malah ditolak sama teman-teman. Ada tidak kebijakan seperti itu yang ditolak sama teman-teman? Sejauh ini kebijakannya kami itu teman-teman semua terima sih. Belum ada yang karena sebelum itu kan kami sudah mengukur memang. Kayak contohnya ini kira-kira pandangan teman-teman bagaimana sih tentang ini. Nah dari situ mungkin kami bisa dapat gambaran, oh ini bakal diterima dan ini bakal tidak diterima. Gitu. Oke. Tapi kira-kira ada tidak keputusan terberat kalian selama menjabat ketua dan wakil ketua? Keputusan terberat? Iya. Saya rasa kalau dari saya tidak ada. Kalau dari Dito? Saya juga rasa tidak ada. Tidak ada? Ya. Iya. Oke. Tentunya kalian sebagai ketua dan wakil ketua punya tekanan masing-masing. Ya. Mungkin entah itu dari pihak dari luar ataupun dari manapun itu. Kira-kira bagaimana caranya kalian berdua menghadapi tekanan tersebut? Dari Marina dulu. Kayak contohnya tekanannya dari teman-teman sekolah kita nih yang nggak sabaran. Kayak contohnya event ini kapan sih mulainya? Sekolah lain sudah bikin. Kayak contohnya porseni. Kan sekolah-sekolah lain itu porseninya mereka ada yang sebelum ujian, ada yang pas bulan-bulan pertengahan. Nah mereka itu kan ikut tren ya. Kalau misalkan sekolah lain udah bikin, mereka mau cepet-cepet bikin. Nah jadi kami itu jelaskan, oh tenang, ini udah ada dalam program kerja kami. Tapi kami laksanakannya bulan segini. Supaya mereka ada gambaran, oh ternyata sekolahku bikin juga. Tapi memang waktunya tidak bersamaan gitu. Kalau tekanan dari orang tua mungkin ada? Kalau dari orang tua sih saya ada ya, karena orang tua itu maunya
saya supaya jaga kesehatan juga, supaya tidak terlalu banyak kegiatan di luar. Iya. Karena saya harus bisa mengatur waktu, kan kita udah kelas 3. Iya. Jadi kita harus sesuaikan juga waktu untuk belajar, untuk ya kegiatan OSIS dan kegiatan-kegiatan di luar sekolah lah. Gitu. Oke, Dito, bagaimana Dito? Kalau saya rasa kalau ada tekanan seperti itu, kalau saya menanganinya ya saya tidak menangani dengan kepala dingin. Maksudnya saya santai saja, tidak ini, kita cari solusinya baik-baik. Oke, tapi gimana solusi yang menurut Dito itu yang terbaik? Ya solusi yang bisa menyelesaikan masalah. Iya, betul. Tapi kira-kira apa? Ada tidak tekanan dari orang tua? Kalau dari orang tua tidak ada. Dari orang tua tidak ada. Berarti memang pure diizinkan. Iya, Dari teman-teman tidak ada, dari guru. tidak. Oke. Kita bahas soal proses LDK di sini. Kira-kira proses LDK gimana? Proses LDK kami LDK dilaksanakan di Kostrad Karyango. Saryango. Ya, sekolah kami bekerja sama dengan tentara untuk melaksanakan LDK kami itu selama 3 hari di 3 sana. hari? Iya. Mirip-mirip bela negara berarti ya? Iya. Bela negara di sana. Terus seleksi untuk masuk OSIS gimana? Seleksi untuk masuk OSIS itu kan pertama untuk anggota kami ada memberikan kayak flyer begitu, formulir. Nah, mereka akan isi data diri, terus mungkin motivasi-motivasi apa, terus apa perubahan yang bisa mereka bawa. Nah, dari situ kami akan rembukan dengan guru. Kami bicarakan sesama anggota dulu, terus nanti kami sampaikan ke guru, bilang, Pak, Bu, ini nih siswa-siswa yang sudah kami wawancarai, dan sudah kira-kira ini cocok lah untuk ikut LDK. Nah, dari Bapak Ibu Guru juga persetujuan, kalau ada yang disetujui, ya lanjut, kalau tidak, ya kita ada pending dulu, kita lihat apa masalahnya. Gitu. Oke. Tadi kan Dito masuk OSIS kelas berapa Dito? Kelas 12. Kelas 12. Berarti persyaratannya kelas 10, kelas 11, kelas 12 diperbolehkan masuk Iya. OSIS. Iya. Biasanya kan kelas 12 fokus untuk ujian nasional pada saat itu ya. Iya. Sekarang kan ujian sekolah. Ya, ujian Iya. sekolah. Ujian sekolah. Tidak adakah larangan untuk kelas 12 dilarang ikut? Tidak ada. Oh, berarti tetap bisa ikut seleksi OSIS. Iya. Kelas 10, kelas 11 kenapa tidak mau Dito? Ya, karena tadi saya mau fokus dulu belajar. Mau fokus belajar. Berarti Iya. kelas 12 tidak fokus belajar. Tidak, tidak begitu. Justru sekarang ini lebih bagus lagi karena kita sekolahnya full day dan itu pulang di jam 3. Nah, di jam 3 terus ada waktu 1 jam dari jam 3 sampai jam 4 untuk kita menyelesaikan tugas-tugas dari yang diberikan sama guru-guru. Nah, jadi misalnya ada di sekolah ini pembelajaran yang saya kelewatan karena mungkin mau sibuk ada urusan di OSIS. Nah, di jam terakhir itu di jam 3-4 saya bisa selesaikan tugas-tugas saya. Jadi saya bisa tetap menjalankan kewajiban saya sebagai siswa. Oke. Nah, kira-kira kalian sebagai pemimpin, bagaimana caranya kalian evaluasi program kerja kalian? Mau evaluasi dalam hal kira-kira program kerja ini sudah lancar, kira-kira ada miss-nya dari program kerja ini, itu gimana? Kalau untuk evaluasi program kerja itu kami adakan rapat per minggu. Per minggu? Ya. Per 3 minggu lah gitu, 1 kali rapat. Jadi contohnya seperti kan kami ada pembagian jadwal piket Ya. di OSIS. Jadi kita evaluasi kira-kira ini siapa yang jarang ikut ini piket. Terus kita lihat kenapa dia jarang ikut piket, mungkin harinya nggak cocok atau bagaimana. Jadi kami mungkin bisa rolling day gitu. Tapi itu piket apa kalau boleh tahu? Piket, jadi kami itu piketnya itu di depan gerbang setiap pagi. Kami datang pagi banget, kalau OSIS harus datang pagi-pagi. Yang berapa tuh kalau boleh tahu? Kan di sini kami itu masuk sekolah 6.45 bel udah bunyi. 6.45? Iya, bel sudah bunyi. Cepet banget ya? Nah, jam 7 2 pagi udah mulai. Jam Oke. ya. Terus Terus datang pagi berarti iya jam datang 6. pagi, kira-kira jam 6 lah ya. Datang terus kita menyapa guru yang masuk, teman-teman yang hadir gitu. Kita sapa-sapa semuanya. Sekaligus kayak kan contohnya di sekolah ini ada murid-murid biasa yang nakal-nakal. Iya. Yang masuk sekolah bajunya di luar, masuk sekolah contohnya dasinya belum dipakai. Nah, kami akan tahan dulu. Dia harus rapi, terus harus pakai dasi dulu sebelum masuk sekolah gitu. Oke, berarti ada pemeriksaan sebelumnya ya? Iya. Itu sudah budaya memang. Ya, Tapi sudah. yang menjaga di depan pengurus OSIS. Ya, Iya. pengurus OSIS. Di luar dari pengurus OSIS tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Oke. Selain dari budaya itu, ada budaya apa lagi yang
ada di SMA Katolik ini? Budaya ya. Budaya ini budaya bebas ya. Iya. Budayanya itu seperti, kan kami sekolah Katolik nih. Iya. Jadi tiap bulan 5 sama bulan 10 itu kami ada berdevosi doa rosario. Gitu. Kalau doa rosario itu seperti devosi ke Bunda Maria gitu. Kami doa ke Tuhan kami lah gitu. Terus menggunakan rosario. Kalau di umat muslim itu, di saudara-saudara kita muslim, apa sih namanya yang kayak Al-Fatihah. yang ini kalung itu loh, yang tasbih. Nah itu ya. Oke. Kayak gitu. Tapi itu dilakukan kapan? Bulan Mei dan bulan Oktober. Satu bulan penuh. 1 bulan penuh. Iya. Kemudian ada juga doa Angelus setiap jam 12 siang. Setiap jam 12 siang. Itu gimana? Iya, setiap hari. Jadi setiap hari kalau sudah jam 12 doanya dimulai. Jadi semua kegiatan siswa yang beraktivitas dihentikan sejenak untuk berdoa. Walaupun sementara belajar. Iya. Walaupun kalian ini sementara makan, berhenti. Iya, berhenti untuk doa. Kira-kira durasinya berapa lama untuk berdoa? 3 menit. 3 menit. Baru nanti dilanjut lagi. Iya. Seperti itu. Oke, tadi waktu briefing kan membahas soal yang Jumat tadi. Iya. Hari Jumat itu setiap Jumat pertama tiap bulan itu kami ada misa gitu ke gereja. Nah, tiap pagi sebelum misa itu kami kan sebelum doa pagi nih dikumpulkan dulu semua. Jam 7 tuh murid-murid udah baris di lapangan buat doa siap-siap. Nah, jam 7 pas, jam 7 teng itu kami doa singkat terus jalan lah ke gereja untuk misa ya. Gereja mana? Di Gereja Mariso. Gereja Mariso. Ya. Jalan semua. Seluruh siswa ya. Dan guru pun. Iya. Itu berapa lama? Misa itu tidak lama, misa itu cuma 1 jam aja. 1 jam? Iya. Baru kembali lagi di Baru kembali ke sekolah. Oh, berarti ada memang khusus waktu itu baru lanjut lagi proses belajar mengajar? Iya. Ada waktu-waktu khususnya untuk berdoa gitu. Oke, kita kembali ke program kerjaan. Iya. Nah, kira-kira kalau program kerja kalian tidak sesuai dengan harapan, apa tanggapan kalian? Pertama sih kami akan mengevaluasi tadi. Jadi kami pikir kami hitunglah apa sih yang membuat program kerja ini tidak jalan. Mungkin karena entahlah waktunya yang mepet atau yang kitanya yang kecolongan. Nah, itu kita evaluasi semuanya. Oke. Nah, kita bahas soal pribadi kalian masing-masing. Prestasi apa yang pernah kalian dapatkan selama di SMA Katolik Cendrawasih ini? Mulai dari Moreno. Kalau saya kan pemain basket. Jadi sering juga ikut kompetisi-kompetisi baik tingkat kota ataupun tingkat provinsi. Nah, yang lalu itu saya ikut lomba seprovinsi. Ada salah satu universitas negeri di Makassar, namanya UNEM. Dia mengadakan lomba basket 3x3. Itu seprovinsi, se-Sulawesi Selatan. Iya. Dan saya dan tim saya berhasil membawa sekolah juara 2 di situ. Juara 2. Iya. Selain dari itu ada lagi? Dan sebenarnya di Universitas Ciputra juga ada mengadakan event 3x3 dan saya dan tim juga berhasil membawa sekolah juara 3 gitu. Berarti lebih khusus ke non-akademik? Iya, non-akademik. Oke, kita bahas. Kalau saya 2 kali dapat peringkat 2 umum di sekolah sama 1 kali peringkat 1 umum di sekolah. 2 umum di sekolah? Iya. Itu kira-kira tidak mengganggu kah selama mengikuti OSIS? Saya rasa tidak mengganggu. Apalagi itu tadi yang saya bilang ada jam pulang. Kita namanya jam review pelajaran. Di situ kesempatan saya sebenarnya untuk mengejar ketertinggalan juga kalau ada misalnya yang materi yang saya kelewatan tadi. Nah, jadi jadwal saya yang di OSIS dengan yang di belajar itu tidak terlalu terganggu. Oke. Mungkin salah satu alasan kenapa guru-guru mempasangkan kalian karena yang ambil akademik Dito, yang ambil non akademik Moreno, ceritanya begitu ya? Ya. Jadi mungkin ada perwakilannya gitu. Jadi contohnya yang non akademik itu semuanya Dito aja yang OSIS yang sibuk bisa ya plus prestasi di akademik gitu. Terus ini Moreno juga bisa prestasi di non akademik. Jadi sekolah bisa ini support gitu contohnya. Jadi mereka lagi lebih semangat lagi untuk sekolah dan untuk kegiatannya gitu. Oke, kita masuk ke pengaruh OSIS. Kira-kira pengaruh OSIS menurut kalian berdua itu apa? Berpengaruh banget kan atau biasa-biasa? Kalau menurut saya sih pengaruh OSIS di sekolah itu sangat berpengaruh. Karena dari kepanjangannya aja, OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Nah, OSIS ini dia contohnya dia di sekolah itu perannya sebagai perwakilan murid lah.
Nah, itu pengaruhnya itu sangat besar karena kan murid-murid menyampaikan aspirasi mereka, saran mereka itu ke OSIS. Jadi OSIS bisa bantu sampaikan kepada kesiswaan atau pertama-tama ke pembina OSIS dulu, terus nanti pembina OSIS yang menyampaikan kepada tingkat-tingkat selanjutnya. Jadi supaya aspirasi dan teman-teman siswa-siswa kita juga terpenuhi kebutuhannya gitu, apa yang kurang gitu. Oke, kalau menurut saya ya sangat berpengaruh karena OSIS ini yang nanti bakal mewadahi siswa-siswanya ini. Misalnya kalau nggak ada OSIS, nanti siapa yang mau misalnya bikin lomba apa. Nah, dengan adanya OSIS kita bisa adakan lomba-lomba dalam sekolah, siswa bisa berkompetisi, jadi mengasah juga jiwa kompetisinya siswa-siswa. Terus bisa juga ada sosok teladan bagi siswa-siswa. Oke, yang saya mau bertanya untuk Dito, kenapa Dito, kan tadi tuh seberapa penting OSIS kan menurut Dito. Tapi kenapa Dito baru sadar itu ketika di kelas 12? Yes. Kelas 10 dan kelas 11-nya kemana Dito? Jadi karena waktu kelas 10 itu, pertama yang di kelas 10 saya betul-betul tidak tertarik OSIS karena juga waktu itu masih COVID. Jadi tapi waktu itu tetap dibuka pendaftaran untuk OSIS. Nah tapi waktu itu saya tidak tertarik sama sekali. Mungkin saya pikir saya bakal nanti jadinya sibuk sekali, jadi mengganggu belajar. Nah, kelas 11 juga begitu, saya masih pikir begitu. Tapi lama-lama saya lihat ini di OSIS kayaknya Seru. itu bagus, seru. Terus kita juga bisa dapat pengalaman, belajar banyak hal. Nah, saya pikir sudah mau lulus ini SMA. Nah, kalau saya nggak daftar OSIS kapan lagi kan? Nah, jadi saya coba daftar dan juga waktu itu ada dorongan dari diri saya mau coba untuk daftar juga jadi wakil. Jadi wakil. Iya. Dan memang harus jadi wakil. Iya. Dan sekarang terpenuhi. Iya. Emang ngeri. Terus, nah kita bahas soal bagaimana caranya kalian bisa membagi waktu antara OSIS, sekolah, maupun di luar dari sekolah lah ceritanya. Oke, Mbak dulu. Kan seperti yang tadi Dito jelaskan, kalau di sekolah kami itu kan pulangnya itu jam 4 baru siswa-siswi bisa keluar. Cuman pelajaran itu sudah tidak ada dari jam 3, dari jam 3 sore. Nah, jam dari selanya dari jam 3 sampai jam 4 itu ngapain sih? Ya. Dari jam 3 sampai jam 4 itu kegiatan review pelajaran. Jadi contohnya ada tugas-tugas nih atau remedial-remedial yang belum sempat kita ke gurunya karena nggak ada pelajarannya, masuk itu di kelas, kita bisa kejar gurunya di ruang guru gitu. Terus kalau untuk atur jadwal itu mungkin dari pintar-pintarnya kita aja. Contohnya seperti, oh hari Senin saya ada ekskul di sekolah. Hari Selasa saya ada, contohnya seperti saya latihan klub gitu. Mungkin nanti hari-hari Rabu atau hari Sabtu kan libur nih, full day. Mungkin hari Sabtu itu kita bisa kayak sepertinya review lah kegiatan kita seminggu itu apa aja yang terlewatkan gitu. Terus diatur waktunya, kapan harus belajar, kapan istirahatnya supaya cukup, supaya bisa kesehatannya terjaga juga gitu. Tapi tidak pernah terganggu soal ekskul sama Sejauh pertama ekskul lah. Sejauh ini sih tidak ada sih yang terganggu. Cuman mungkin kalau misalkan ada kegiatan OSIS terus latihan ekskul mungkin bisa izin dulu atau izin telat atau izin nggak ikut ekskul hari itu. Gitu. Kalau caranya saya sendiri itu waktu proses pembelajaran, guru menjelaskan itu saya harus fokus perhatikan supaya saya bisa mengerti memang pelajarannya ini. Jadi misalnya nanti saat mau ulangan saya tidak perlu buang-buang waktu lagi untuk belajar banyak lagi pelajari, mungkin mau coba mengerti apa yang saya belum mengerti karena waktu di kelas saya sudah mengerti. Jadi saya bisa juga waktu belajar saya itu lebih hemat. Nah, jadi saya juga punya waktu untuk di organisasi. Oke, tapi kan ada selang waktu dari jam 3 sampai jam 4. Itu kan kosong kan? Iya, kosong. Tapi memang nanti jam keempat baru bisa keluar. Iya, baru bisa keluar. Nah, kira-kira Dito karena fokus dari jam berapa masuk? Dari jam berapa 7. mulai pembelajaran? Mulai pembelajaran itu 7.45. 7.45. Dari 7.45 sampai jam 3 itu memperhatikan guru. Iya kan? Terus jam 3 sampai jam 4 ngapain gitu? Ya, itu kalau misalnya ada tugas, ya saya kerjakan. Misalnya kan jadi biasanya guru itu kasih tugas, bukan lagi dikasih PR, dikasih tugas untuk diselesaikan nanti di jam review pelajarannya, jam 3-4. Ya, kalau enggak ada tugas ya mungkin saya bisa agak lebih santai. Agak lebih santai. Apalagi kalau sudah tidak ada pembelajaran yang ketinggalan. Oke, tapi kira-kira tips apa yang bisa Dito bagi buat teman-teman? Kira-kira saya ini ranking 1 umum dan saya juga bisa menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Ya, itu tadi tipsnya. Kita fokus waktu guru menjelaskan. Jadi
kalau misalnya materinya itu kita sudah betul-betul mengerti waktu kita mau ujian PTS atau PAS, kalau saya itu mungkin 30 menit belajar itu sudah bisa mungkin dapat nilai 90 ke atas. Karena kita sudah mengerti pelajarannya, kita tinggal review kembali saja. Jadi tidak perlu betul-betul pelajari semua, mau fokus coba lagi mengerti gitu. Cukup 30 menit dapat 90 ke atas. Saya 30 menit langsung tidur. Saya langsung tidur deh. Tapi itu kira-kira kenapa bisa? Adakah pembawaan dari rumah kah sebelumnya atau gimana? Mungkin bisa kasih tips buat teman-teman. Sebetulnya itu tergantung dari niatnya kita, motivasinya kita. Jadi dari, kalau saya cerita jadi dari dulu itu di SMA kelas 10, saya itu dapat ranking 10 semester 1-nya. Itu waktu online. Memang waktu itu karena online mungkin saya jadi rasanya kayak malas sekali belajar, malas sekali sekolah. Terus tapi itu saya dapat 10, saya sudah lumayan, waktu itu saya sudah senang. Nah itu juga bikin saya jadinya mau lagi, kayaknya ini kalau saya bisa naik lagi rankingku ini lebih bagus lagi kan. Ada yang bisa saya banggakan. Jadi karena saya punya niat lah. Jadi naik di semester 2, saya mulai lagi lebih fokus, perhatikan pelajaran. Nah waktu itu di semester 2 jadi dari 10 saya langsung loncat di ranking 2 dan juga dapat di ranking 2 umum. Memang ada jiwa kompetitifmu ya. makanya misinya membangun situasi yang kompetitif antar siswa. Itu buat misi siapa? Yang misi yang mewadahi itu karena saya sendiri yang mengalami. Jadi ceritanya dulu itu lomba-lomba kan susah sekali ikutnya. Apalagi lomba-lomba, kan kita jiwanya basket sekali. Jadi lomba-lomba basket itu susah ikutnya, izinnya setengah mati. Makanya kita harus cari cara nih bagaimana supaya teman-teman kita yang lain tidak rasa lah apa yang kita rasa gitu, susah untuk lomba apa segala macam. Jadi kita buatlah misi itu. Terus ada misi yang kompetitif itu juga karena mungkin kami rasa selama kayak porseni gitu atau kayak kurang lah kompetitifnya, kayak tidak bersemangat gitu wakili kelasnya untuk jadi gitu. Jadi seperti hadiah-hadiahnya gitu ditambahkan, dinaikkan. Ya gitu. Berarti memang pembuatan visi misi kalian itu menjiwai ya, bukan sekedar sesuai dari pengalaman. Sesuai dari pengalaman sendiri ya. Betul. Berarti ini yang harus dimiliki sebenarnya untuk pemimpin ke depannya. Oke. Nah, lanjut. Kira-kira apa yang kalian sudah dapatkan selama menjabat sebagai ketua dan wakil ketua? Apa kira-kira skill apa yang kalian dapatkan selama di OSIS? Yang skill yang saya dapatkan, apalagi terutama saya itu orangnya kalau di depan umum, saya itu orangnya malu-malu gitu, takut bicara. Bahkan dulu itu waktu SMP, bahkan di toko fast food aja nih, mamaku suruh ke depan buat minta saus, minta tisu, saya nggak berani bicara ke orangnya, karena saya malu gitu. Tapi semenjak saya masuk di organisasi siswa intersekolah ini OSIS, public speaking kita itu diasah. Jadi kita kayak berani gitu bicara di depan kelas. Kayak contohnya presentasi tugas, kita berani apa segala macam gitu. Kalau saya itu juga saya ini introvert jadi juga mungkin agak malu-malu kalau mau bicara depan umum. Nah tapi dulu dari kelas 10 atau kelas 11 juga kadang ada tugas misalnya untuk bicara depan kelas. Biasanya itu persiapannya saya pernah sampai cari di YouTube ini bagaimana ini caranya bicara di depan ini supaya tidak malu-malu, tidak ini. Jadi saya coba belajar dari YouTube. Saya cari-cari di internet, saya juga ada baca buku, salah satunya itu buku judulnya Bicara Itu Ada Seninya. Nah, terus dari masuk di OSIS ini, itu kesempatannya saya untuk menerapkan ini ilmu-ilmunya yang saya sudah dapatkan. Berarti kalau Dito belajarnya itu lewat buku sama pengalaman. Tapi kalau modern pasti pengalaman saja. Pernah baca buku? Tidak. Kelihatan. Iya, cuman dari YouTube gitu nonton-nonton, terus dari ibu, belajar dari ibu. Untuk bicaranya di depan umum bagaimana, kalau hadapi situasi-situasi panik gitu gimana. Tapi ada tidak peralihan yang menurut Dito susah? Karena kan Dito menganggap dirinya introvert kan? Nah kira-kira terus tiba-tiba bicara di depan umum, kira-kira ada tidak ketakutan tersendiri? Itu juga sebetulnya terlatih waktu dalam kelas. Jadi karena pembelajarannya ini kita bukan teori terus, kita kadang dikasih kesempatan untuk praktek, juga presentasi. Nah, dulu awal-awal sekali itu, apalagi saya belum terkenal teman-teman, kadang saya agak malu kalau bicara depan kelas. Tapi lama-lama saya belajar, sudah lebih lancar juga sekarang, jadi agak berkurang begitu. Bahkan mungkin kadang saya kalau mau bicara depan umum, saya rasanya sudah kayak pede sekali. Oke, baik. Nah, terus
kira-kira selama menjabat ketua dan wakil ketua, ada tantangan kah tersendiri selama menjabat? Kalau tantangan itu mungkin dari saya sih tantangannya harus bisa satukan semua ya. Dari apalagi adik-adik kelas kita itu yang agak setengah mati dikit, kita harus mampu kayak tantangannya sebagai saya ini sebagai ketua saya harus bisa yang kayak ayo dong semuanya kumpul, apalagi kalau mau rapat gitu kan. Kalau kegiatan-kegiatan lainnya ada teman-teman yang datang, saya izin pulang cepat ya, saya izin gak ikut rapat. Nah gitu, saya harus mampu buat tampung dan bujuk-bujuk mereka gitu. Oke. Untuk lebih tertentang untuk menyatukan solidaritas. Iya, gitu. Nah kalau Dita sendiri, Kalau saya tantangannya mungkin kita jadi lebih banyak tugas, lebih banyak kesibukan, tapi itu juga positifnya secara tidak langsung ini kita terdorong untuk bagaimana kita atur waktunya kita, bagaimana ini supaya semua tugas-tugasnya kita bisa terselesaikan. Jadi dari situ juga kita malah bisa belajar. berarti kesimpulan yang saya dapat nih dari Dito, masuk OSIS untuk menambah kesibukan. Betul. Seperti itu, supaya bisa teratur ceritanya ya. Memang ada jiwa-jiwa kompetitif banget ya Dito. Oke. Nah kira-kira kebanggaan apa yang kalian dapatkan selama di OSIS maupun sebagai ketua dan wakil ketua? Sebenarnya itu kebanggaan masuk OSIS itu sebenarnya kita itu ada kebanggaan tersendiri. Ya. Ada rasanya kayak saya beda nih dari siswa-siswa biasanya. Jadi contohnya saya yang kalau di sekolah saya bisa menjadi ini kayak pandangannya jadi siswa-siswa tuh kalau mau lihat mana sih siswa yang contohnya disiplin di sekolah atau apa begitu berprestasi bisa melihat ke OSIS gitu. Kalau Dito? Iya pastinya juga dengan masuk di OSIS ini kita punya kebanggaan. Apalagi saya bisa jadi wakil ketua OSIS juga waktu itu. Saya juga tidak kepikiran kalau mungkin bakal terpilih karena kan saya baru juga masuk di OSIS. Sebelumnya belum pernah masuk di OSIS, tapi bisa terpilih itu juga bikin saya bangga. Oke. Nah, suka duka menjabat sebagai ketua dan wakil ketua. Mulai dari Moren. Sukanya dulu. Kalau sukanya itu kita kalau di OSIS itu kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki ambisi-ambisi beda dari kita gitu. Jadi kita bisa belajar kayak bagaimana ya? Kita bisa belajar menyesuaikan diri lah. Nah, sukanya sebagai ketua itu saya bisa apalagi dengan anggota-anggota saya bisa kayak contohnya tidak terbebani sekali gitu karena bawaannya have fun gitu dengan mereka karena seru dan ketawa-ketawa gitu tapi lancar kalau serius-serius. Dukanya itu kalau saya kan kurang pintar mengatur waktu jadi mungkin agak tabrakan itu aja. Dukanya itu aja. Cuman setengah mati atur itunya aja. Kalau saya sukanya itu di OSIS kita bisa tambah-tambah teman, terus tambah-tambah pengalaman, memperbanyak juga kesibukan, kegiatan. Nah, kalau dukanya itu mungkin kadang saya juga ada jenuh atau mungkin capek, butuh istirahat. Iya. Oke, kira-kira kapan pengurus lanjutan deh yang gantian? Tanggal 2 bukan tanggal sih. Bulan 2 atau bulan 3 itu kami biasanya di sekitaran bulan itu atau antara bulan itu kami ada lakukan LDK. Nah, disitulah LDK terus wawancaranya itu bulan 3 akhir supaya bulan 4-nya itu sudah pelantikan dan pengurus selanjutnya itu ceritanya sudah terbentuk lah, sudah terbangun ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, pengurus selanjutnya, kira-kira ada pesan apa yang kalian harus sampaikan buat adik-adik bilang, kira-kira ini kekuranganku di pengurusku, ini kekuranganku, dan jangan melakukan hal yang seperti itu. Kira-kira ada tidak? Mungkin kalau misalkan dari saya itu sarannya buat pengurus-pengurus selanjutnya, kalian harus mampu menarik sebanyak-banyaknya, tapi tidak perlu banyak-banyak juga. Kalian harus menarik minat dan bakat siswa-siswa sekolah kita agar mau masuk OSIS gitu. Supaya nanti kalau misalkan kan pengalaman juga nih, kalau misalkan kegiatan atau ada kegiatan yang besar, kami dari OSIS itu harus ambil kayak contohnya tenaga tambahan lah, panitia tambahan dari luar OSIS. Karena jumlah kami yang tidak mumpuni lah gitu untuk membentuk panitia yang lengkap. Nah gitu, kalian harus menarik minat dan bakat teman-teman kita yang lain untuk bergabung di OSIS. Walaupun hanya sebagai anggota gitu, yang penting kalian sudah membawa kemajuan lah untuk sekolah kalian gitu. Kalau saran saya itu supaya jangan terulang lagi dari saya itu takut kalau mau masuk OSIS ini kita pikir nanti bisa mengganggu pelajaran. Nah, jadi kita masuk OSIS itu tidak
bakal mengganggu pelajaran, justru kita bisa dapat bonus pelajaran, tambahan pelajaran soft skill. Kita di OSIS itu kita bisa belajar public speaking, belajar berorganisasi, pokoknya banyak lah, kita bisa nambah pengalaman. Jadi jangan jadikan kayak ini nanti mengganggu pelajaran sebagai halangannya kita untuk mau masuk di OSIS. Oke. Saya tambah sedikit Kak. Oke. Buat teman-teman semuanya, kalau misalkan ada di pikirannya itu Asen nggak mau masuk OSIS, Ya. karena OSIS itu ceritanya saya kan pernah mendengar istilah OSIS itu seperti babu sekolah lah, anak-anaknya kasar bilang gitu. Ya. Tapi masuk OSIS itu bagus teman-teman, masuk OSIS itu seru. Nah seperti yang Benedito jelaskan tadi, kita bisa mengasah soft skill kita. Jadi contohnya kita bisa belajar berorganisasi nih, karena kita manusia itu kan makhluk sosial. Ya. Kita tidak bisa kayak berdiri sendiri. Jadi kita harus kayak belajar berorganisasi. Karena kita kalau susah, kita pasti butuh orang buat bantu. Ya. Nah, jadi supaya kita tidak malu-malu dan masuk OSIS itu bisa membuat banyak kenalan. Cukup? Ya, cukup, Oke. cukup. Itu sebenarnya untuk pengurus sebelumnya atau gimana? Itu untuk pengurus Atau selanjutnya. ada unek-unek tersendiri? Tidak ada sih kalau unek-unek, cuman itu aja. Kalau misalkan buat teman-teman yang masih takut masuk OSIS itu, sama untuk penerus kami yang lanjut lagi. Oke. Nah, kira-kira Morena sama Dito mau kuliah di mana? Kalau kuliah sih saya kan dapat referensi kampus banyak, apalagi sekolah kami mengadakan yang lalu Expo. Nah, saya sebagai murid SMA nih yang mau melanjutkan ke kuliah, pastinya kami sudah center-center dari jauh gitu kan, universitas mana yang kira-kira menarik. Nah, kebetulan di Expo yang lalu itu saya ada tertarik di satu universitas, namanya Universitas Maranatha. Nah, tapi tujuan saya itu sebenarnya dari dulu mau masuk di Ubaya. Nah, gitu kalau masuk kuliah. Universitas Surabaya. Iya, Universitas Surabaya. Kenapa pengen masuk di situ? Salah satu faktornya itu karena di Ubaya itu apa-apanya gampang, di Surabaya itu apa-apa gampang. Terus biaya hidup juga, ekonomi di sana itu cukup rendah. Jadi kalau misalkan mau cari kos-kosan atau apa, kita tidak terpikirkan biaya, gitu. Terus makan apa segala macam mudah di sana. Terus faktor lainnya ini mungkin faktor yang lumayan besar, karena saya kan orangnya suka basket dan main basket. Terus dari saran pelatih sekolah dan pelatih klub, sarannya itu kalau mau basketnya bagus, jangan istilahnya bukan dilarang lah, cuman lebih bagusnya main basketnya itu di luar Makassar. Ya, khususnya di Jakarta gitu atau di Pulau Jawa lah. Karena basket di sana itu kan lebih terarah, juga lebih bimbingannya lebih bagus. Ya, itu salah satunya faktor. Oke, Dito. Kalau saya dari Expo sebelumnya itu sempat tertarik di UBM, saya juga sudah coba daftar di beasiswanya di situ, sudah keterima, tapi saya masih mau juga tetap incar di negeri, masuk di negeri, di Unhas atau di UNEM. Unhas atau UNM? Iya. Nah, cita-citanya kalian berdua apa? Cita-cita pertamanya saya itu mau menjadi pemain basket profesional. Oke. Ya. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya. Oke. Dito, Kalau saya cita-citanya itu mau jadi pengusaha. pengusaha. Kenapa mau jadi pengusaha? Karena yang pasti saya tidak mau, kalau saya tidak mau jadi karyawan atau kerja di orang. Saya mau bikin sendiri usaha, saya mau sendiri yang punya, kasih buka lapangan kerja untuk orang lain. Karena itu juga keuntungannya bisa lebih besar. Oke, terakhir pesan-pesan buat para penonton. Ya. Oke. Pesan-pesannya saya buat para penonton itu harus giat belajar. Terus kalau misalkan buat teman-teman nih, kembali lagi ke tadi yang mau masuk OSIS, jangan takut masuk OSIS karena di OSIS itu seru. Terus belajar kita tambah pengetahuan, dan teman-teman di OSIS itu kita bisa mengenal banyak orang gitu. Kalau saya pesan-pesan untuk penonton juga semangat belajar dan jangan sia-siakan, karena kalau kita sia-siakan belajar di ini SMA, kita sendiri yang rugi, banyak ilmu yang kita rugikan. Jadi sebisa mungkin kita selalu terus mencari ilmu, terus belajar. Nah, terus juga untuk yang mau masuk OSIS juga jangan takut, itu bisa mengganggu pelajaran. Buat adik-adik SMP yang masih bingung untuk melanjutkan pendidikan SMA di mana, jangan takut karena SMA kami, yaitu SMA Katolik Cendrawasih, telah membuka pendaftaran untuk para siswa dan siswi baru untuk tingkat SMA tahun 2024-2025. Jadi kami menunggu kehadiran kalian di SMA kami ini. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih saya ucapkan buat Moreno dan Dito atas obrolan kali ini. Karena obrolan kali ini menurut saya bermanfaat, apalagi buat para penonton nantinya. Nah, buat para penonton jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan dari channel Kabar Kota Sulsel. Dan terakhir buat adik-adik saya ingatkan kembali, ayo tampil di program Go to School Podcast OSIS ini untuk menceritakan prestasi dan perjalanan karir Anda. Sebab prestasi dan perjalanan karir harus diceritakan agar kelak dapat menjadi sejarah. Saya Yudi Mantoro, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.